Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu di materi tentang mengenal tipe audiens di Facebook dan penjelasan tipe objektif iklan di dalam Facebook Ads. Nah, fungsinya adalah jangan sampai kita salah pilih audiens dan jangan sampai kita salah pilih objektif iklan dalam Facebook Ads. Jadi kita harus paham. Oke, jadi ada kemarin kan, kemarin di video sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang garis besar data audiens yang ada di Facebook itu sangat besar. Ada 100 juta orang. Tentu itu orang yang ada di sana itu punya karakter yang beda-beda. Ya, ada yang hobinya cuma scrolling, ya, stop and scroll. Ada yang dia scrolling aja baca sekilas. Ada yang eh, lihat timeline, ada yang menarik dibaca dulu, tapi dia nggak klik iklannya, nggak klik postingannya, yang nggak ngasih like, ya cenderung aktivitasnya dominan ya cuma dibaca, oke, lanjut lagi dan seterusnya. Lalu ada orang-orang yang hobi berinteraksi, yaitu yang dengan mudahnya ngasih like, comment, share. Lalu ada orang yang hobi klik, ada iklan dia klik, dia baca, dia ada iklan menuju website, dia klik, dia buka, tapi cenderung jarang bertransaksi online. Lalu ada orang-orang yang hobi untuk convert, ya, pernah berbelanja full secara online baik di marketplace maupun di toko online lainnya. Nah, tentu Facebook punya datanya, ya, karena apalagi orang yang suka klik website dan hobi untuk convert ini nanti bisa menggunakan ada Facebook Pixel yang ini sangat powerful sekali, ya, tapi akan masuk di materi advance. Nah, sekadar di tahap ini adalah Anda bisa mengetahui sehingga Anda bisa memilih objektif atau tipe iklan yang benar dalam Facebook. Nah, jadi contohnya seperti ini, ya. Yang terbesar adalah tentu, ya, yang seluruh orang yang di reach atau dijangkau di dalam Facebook ketika kita beriklan itu adalah orang-orang istilahnya yang ada di Facebook, ya. Tadi audience reach biasanya ada di sini, dan di dalam audience reach itu ada audience yang hobinya engage, ya, like, comment, share. Tentu jumlahnya lebih sedikit daripada keseluruhan audience. Misalnya katakan ini audience besar yang kita target, yang hobi mobil atau klub bola tertentu, hobi Chelsea misalnya, ya. Tapi di antara orang yang like fanpage-nya Chelsea, audience yang kita target tadi, maka ada orang yang hobinya cuma scrolling Facebook aja, ada orang yang hobinya cenderungnya aktivitasnya di Facebook lebih banyak like, comment, share. Lalu ada orang yang kecenderungannya baca-baca berita di website, dan ada kecenderungan orang-orang yang ada iklan berbau bola, ya, yang kebetulan mentarget dia sebagai orang-orang yang hobi atau dengan interest dengan Chelsea tadi, lalu dia melakukan pembelian dan deteksi dengan Facebook Pixel. Nah, kalau kita beriklan nanti, mungkin ada yang bagi Anda yang sudah pernah beriklan di Facebook, ketika kita mau testing di awal misalnya, yang bagus di mana Mas? Saran saya bagus di menyasar audiens yang hobi melakukan engagement. Ya, dulu pun saya melakukan dulu mungkin Anda yang mungkin sudah pernah beriklan, awal-awal kita beriklan hobi sekali dengan post engagement bisa menghasilkan penghasilan yang lumayan besar. Tapi kesini semakin kita tambah budget kita di campaign engagement, malah yang rame like, comment, share tapi sepi pembeli, ya, karena Facebook memang mengoptimasi iklannya untuk orang-orang ditampilkan ke audiens yang dominan melakukan aktivitas like, comment, share terlebih dahulu, ya, dibanding aktivitas yang lain. Tentu audiens yang ada di engagement pernah melakukan klik, pernah melakukan pembelian, tetapi persentasenya mungkin akan lebih sedikit dibanding orang yang memang dominannya itu convert, ya. Lalu Anda mungkin juga menjawab pertanyaan dulu, kenapa saya iklan sekarang lebih banyak like, comment, share, ya, mungkin Anda memilih tipe engagement, ya, padahal yang kita inginkan adalah tipe convert, ya. Tapi bukan berarti tipe engagement tidak bisa menghasilkan, masih bisa tentu, ya, dengan strategi-strategi yang perlu ditingkatkan gitu, ya. Mungkin pola-pola lama sudah tidak terlampau berhasil diterapkan sekarang karena Facebook terus update. Jadi dulu mungkin irisannya lebih besar, ya, sangat besar, ya. Dulu mungkin data Facebook masih sedikit, jadi mungkin dulu audiensnya overlappingnya sangat besar seperti ini, ya, agak rancu. Jadi ketika iklan Anda berjalan, saya coba iklannya. Iklan itu kan ibarat lampu sorot.
Ya, iklan Anda ibarat lampu sorot. Kalau budget kecil ya menjangkau audiensnya kecil. Kalau budgetnya besar ya menjangkaunya, reach-nya, jangkauannya akan semakin lebih luas gitu ya. Ini coba saya opacity dulu. Oke, ya misalnya iklan Anda seperti ini. Ya. Nah, dulu mungkin dengan budget minim kan iklan Anda kan seperti lampu sorot yang akan berjalan. Ya, ini saya besarkan dulu layarnya. Oke, berjalan, berkeliling di antara audiens ini ya. Ini sekumpulan audiens. Nah, iklan Anda akan berjalan hari ini di sini, menyasar sekumpulan audiens ini, lalu berjalan lagi. Nah, berjalan ini akan tergantung dengan respon audiens Anda. Nah, kalau dulu mungkin dengan iklan tipikal kita menyasar orang-orang yang hobi engagement, hobi berinteraksi, artinya ketika kita menawarkan produk dan mereka mau berinteraksi dengan iklan kita, maka itu menunjukkan tanda minat. Nah, tetapi ya dulu mungkin masih bisa di sini ya, masih irisannya masih besar. Tapi sekarang kan datanya Facebook makin akurat ya, dengan ada Facebook Pixel juga semakin akurat, semakin banyak advertiser yang menggunakan Facebook Pixel, sehingga datanya semakin lebih akurat, sehingga irisannya akan semakin lebih kecil, sehingga lebih presisi pengkategorian audiens dalam Facebook. Nah, jadi kalau kita scale up iklan dengan kita besarkan budget dengan jangkauan lebih luas ya, maka dia akan menyasar audience engagement dulu di sini sampai habis, baru dia akan pindah ke audiens lain. Ya, tipikal yang klik atau mungkin ke tipikal yang convert. Ya, di antara yang klik dicarikan dulu ya mana yang masih dominan untuk kira-kira akan suka dengan iklan kita. Facebook punya perhitungan tersendiri ya berdasarkan aktivitas user mereka. Oke, jadi kalau kita mau testing bisa di sini, kita testing dulu orang tertarik nggak nih ya. Kalau orang sudah tertarik, baru kita bisa optimasi di tipikal iklan yang lain seperti di klik dan convert ya. Tapi kalau misalnya audiens kita sudah tertarget, bahkan kita misalnya kita ingin menjangkau lebih luas lagi, biasanya kita pakai audience reach ya. Tapi nanti ini teknik advance, Anda harus punya Facebook Pixel sehingga walaupun audiensnya sangat luas, tetapi Facebook akan mengoptimasi orang-orang yang mirip dengan karakter pembeli Anda ya. Ini Anda harus pahami sebagai knowledge terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya nah penjelasan tipe iklannya itu ada di Facebook Ads. Kita buka Facebook Ads. Nah, ketika kita membuat iklan, pertama kali yang Anda lakukan adalah klik di sini ya, buka Ads Manager. Lalu Anda create ad di sini atau create campaign, klik campaign di sini plus campaign atau create ad. Nah, saat Anda create ad atau membuat iklan, itu pertanyaan pertama oleh Facebook adalah apa what is your marketing objective? Apa tujuan daripada marketing yang Anda lakukan ya, objektif. Anda tujuannya mau ngapain? Apakah Anda mau mendapatkan awareness atau mendapatkan consideration untuk pertimbangan melakukan tindakan yang kita inginkan dilakukan oleh orang yang melihat iklan kita, bisa dengan mengunjungi website kita atau dengan komen produk kita, share postingan kita ataupun lain-lain. Fitur yang paling sering dipakai bagi direct marketer biasanya ada di sini ya, di awareness ini biasanya cukup pakai dua hal ini. Kemudian biasanya ada traffic, engagement, video views ya, lead generation dan message. Ini yang paling jarang tentu ini app install ya, karena ini nyuruh Facebook akan mengoptimasi iklan Anda tampil ke orang-orang yang hobi install aplikasi yang kira-kira akan cenderung untuk mau menginstal aplikasi Anda. Nah, kita bisa fokus ke beberapa ya. Atau iklan Anda bertujuan untuk mencapai conversion ya. Saya pernah chat dengan supportnya Facebook, saya iseng aja nanya sebenarnya. Kalau saya ingin mendapatkan penjualan, maka tipikal apa yang harus Anda pilih? Maka saran dia adalah dengan conversion ya, dengan objective conversion. Karena dengan objective conversion seperti di slideshow tadi, bahwa Facebook akan mengoptimasi iklan kita ke audiens yang mempunyai track record pernah berbelanja secara online ya, dan Facebook akan mencarikan di antara audiens convert ini, audiens yang premium ini, kemudian yang udah terbukti punya daya beli, yang kira-kira minat dengan produk kita, akan dipilihkan dari sekian banyak audiens ini ya. Jadi disortir lagi. Oke, nggak semua tipikal audiens convert mungkin cocok dengan produk kita berdasarkan penilaian Facebook. Nah, tentu harga iklannya akan berbeda ya.
biaya untuk menjangkau 1.000 orang atau cost per mile-nya untuk menjangkau 1.000 orang mungkin akan lebih semakin mahal di conversion ini ya. Karena tapi kita akan membandingkan dengan income yang kita dapatkan. Jadi kalau memahami ini ya, ini karena Facebook telah mengkategorikan kecenderungan user mereka ya. Walaupun nanti kita sama-sama mentarget audiens, misalnya tadi ya hobi, misal ustadz tertentu ya yang tertarik dengan AA game misalnya. Ya, lalu kita jalankan campaign dengan tujuan traffic ya, campaign pertama. Lalu kita buat campaign lagi dengan targeting yang sama, sama-sama interest AAG misalnya, usianya sama segala macam. Lalu kita target ke orang-orang engagement, ya. Tentu performa iklan kita akan berbeda, ya. Dan pengalaman saya juga seperti itu. Misalnya tujuan kita memang awalnya ingin mendatangkan traffic. Mungkin biaya cost per 1.000 reach tadi ya, CPM-nya atau cost per mile-nya lebih murah yang engagement. Ya, jangkauannya mungkin juga lebih luas yang engagement ya, karena semakin banyak orang berinteraksi Facebook semakin murah iklannya. Nah, tetapi dari sekian banyak itu persentase orang untuk klik tentu lebih besar yang traffic hasilnya ya, jauh ya. Jadi kalau dihitung biaya menjangkau 1.000 orangnya memang bisa jadi lebih murah yang engagement. Tetapi ketika dihitung biaya cost per klik di rata-rata dari berapa orang yang dijangkau, kemudian berapa yang klik dipresentasikan, maka biaya per kliknya di rata-rata biasanya lebih murah yang tetap yang traffic ya. Kita mendapatkan lebih banyak klik. Nah, inilah kita harus memilih objektif. Ini sesuai apa iklan kita mau ngapain nih gitu kan. Nanti jangan sampai salah pilih. Tapi bukan berarti bilang, wah mas kalau begitu rugi dong iklan di sini. Nah, iklan di sini kan nggak dioptimasi ya, pokoknya nyampe aja iklannya, dilempar aja iklan sama Facebook. Siapa yang online, audience reach ini adalah audience yang hobinya scroll ya. Pokoknya setiap orang yang online akan dihajar iklan oleh Facebook, diperlihatkan iklan kita tanpa difilter lagi. Apakah orang ini cenderung untuk convert, cenderung untuk beli, atau cenderung untuk like, comment, share. Pokoknya siapa yang online dihajar ya, tanpa difilter lagi audiensnya, maka lebih luas audiensnya. Brand awareness adalah orang-orang yang hobinya pay attention atau scrolling, stop, dia baca dulu postingannya ya, dibaca dengan seksama, baru dia kalau nggak menarik ya lanjut lagi. Tapi dominannya adalah dia lihat status teman, lihat foto, ya udah dilihat aja, nggak di like, nggak di komen, nggak di share, dia lanjut lagi. Ada menarik dia lihat, dia baca apa sih, lanjut lagi, seperti itu. Nah, di tingkat consideration ya, ini traffic, Facebook akan mengoptimasi orang-orang yang kecenderungannya itu kalau melihat iklan klik buka website ya. Ini berguna kalau kita ingin beriklan, mendatangkan traffic, mendatangkan pengunjung ke website kita atau toko online kita. Engagement atau post engagement adalah Facebook akan mengoptimasi ketika kita beriklan dengan memilih tipikal ini. Facebook akan mengoptimasi iklan kita ke orang-orang yang cenderung melakukan like, comment, share ya. Nah, ini membangun viralitas bagus dengan ini. Nanti ada strategi sendiri ya. Nah, kemudian video views ya. Video views adalah Facebook akan mengoptimasi kepada orang-orang yang hobi melakukan nonton video ya. Ini juga bagus digunakan ketika kita pakai media promosi video, karena dengan media promosi video itu bisa memfilter audiens. Orang-orang yang nggak pelit kuota itu perlu kita jadikan insight. Mereka yang nggak pelit kuota artinya banyak duit. Orang yang banyak duit artinya punya kecenderungan daya beli lebih baik. Ya, nanti ada strategi khusus mengenai video di video berikutnya. Oke, ada lead generation. Lead generation ini biasanya ketika Anda ingin beriklan untuk mendapatkan email dan nomor telepon. Messenger message adalah atau click to messenger adalah ketika diklik maka langsung chat ke fanpage Anda ya. Nah, ada juga Facebook akan mengoptimasi seperti itu. Kemudian ada conversion. Conversion ini adalah Facebook akan mengoptimasi orang-orang yang cenderung untuk melakukan melakukan konversi ya. Apakah itu konversi penjualan, atau konversi mengisi form pendaftaran, atau konversi mengunjungi halaman add to cart ya, mengunjungi halaman keranjang belanja dan lain sebagainya. Lalu kemudian ini kita butuh data pixel Facebook, ini tingkat yang lebih advance ya.
Facebook akan mengoptimasi orang-orang yang pernah melakukan konversi ya di Facebook ya. Facebook mencatat dia pernah melakukan konversi apapun bentuknya ya. Ada banyak, nanti ada kalau kita klik conversion di sini ada beberapa sebagai tipe awal, ada purchase, pernah beli, atau dia pernah daftar form ya, registration, leads, dan lain-lain. Nanti ini kalau nggak ada di sini bisa dipilih di next ya. Setelah di next nanti ada banyak pilihan lagi. Mungkin produk katalog kalau kita punya banyak produk, tapi kalau saya lebih suka main single product dan nggak terlalu banyak produk, jadi ini fitur yang belum saya optimasi. Store visit ini kalau misalnya orang yang ya lokal bisnis ya, atau mengunjungi toko offline Anda. Nah, Anda bisa menggunakan kupon, offer, dan lain sebagainya. Tapi saya di sini untuk lebih cenderung menggunakan yang ini ya, brand awareness, reach, traffic, engagement, video views, message conversion, dan lead generation. Nah, beberapa hal ini yang perlu Anda pahami. Jadi setiap marketing objektif, setiap objektif ini, langkah pertama kita membuat iklan, kita akan ditanya objektifnya dulu, tentuin mau ngapain dulu nih. Nah, nanti kita nggak bisa mencampur beberapa objektif dalam satu campaign. Jadi kalau kita membuat campaign yang dioptimasi buat mencari orang yang viral untuk like, comment, share postingan iklan kita, maka ya itu dibuat satu campaign. Terus kita mau membuat campaign lagi orang yang menuju website kita, itu nggak bisa dicampur dalam satu campaign ya. Walaupun misalnya sama-sama promo, misalnya promo diskonnya sama, tapi mau nyoba ini lewat website, ini lewat like, comment, share dulu. Nah, ini dibuat dalam campaign terpisah. Dan kecenderungannya ya, kalau Anda nanti sudah berjalan iklan, nanti Anda kalau iseng boleh ngetes lah, bikin 2 postingan, yang satu iklankan dengan engagement, yang satu iklankan dengan conversion ya. Orang-orang yang berinteraksi dengan iklan kita pasti, walaupun kita menjalankan iklan conversion, ada aja kan orang yang like dan komen. Nah, memang mungkin jumlahnya lebih sedikit yang conversion, tapi kalau kita lihat profilnya itu lebih kayak berkualitas, bukan lebih kayak ya. Emang faktanya saya mengalami juga seperti itu. Yang orang-orang engagement cenderung agak-agak nama-namanya kadang-kadang alay gitu ya. Kayaknya nggak prospek gitu. Saya kan kadang suka testing ya. Saya mau testing tipikal campaign, maka yang saya bedakan cuma campaign. Iklannya sama, targetingnya sama ya. Di level ad set sama, targetingnya misalnya Ustadz Agim. Lalu di target iklan, postingannya juga sama ya. Kontennya sama. Cuma saya buat 2 post dengan konten yang sama, cuma yang satu saya iklankan dengan conversion, yang satu dengan engagement. Kecenderungannya lebih berpendidikan, namanya normal ya, maksudnya namanya profesional, aktivitasnya timeline juga kita lihat sampling aja, dan itu lebih berkualitas ya, lebih meyakinkan lah bagi kita terhadap orang-orang itu untuk melakukan konversi. Oke, mungkin sekian dulu ya penjelasan tentang marketing objektif atau objektif iklan. Tipe iklan lah, bahasa gampangnya objektif iklan. Kalau saya bilang objektif iklan, berarti Anda harus nyambung itu maksudnya adalah tipe campaign. Tipe campaignnya apa nih? Objektifnya apa nih? Nah, itu sama ya. Ketika misalnya ada orang nanya, tipe campaignnya apa? Objektifnya apa? Itu maksudnya adalah ini ya, di tingkat pertama kali tipe campaign, atau kita adalah memilih objektif. Ya, untuk beriklan kita mau Facebook mengoptimasi iklan kita kepada audiens yang cenderung apa? Cenderung yang pokoknya online lah, dihajar iklan, atau cenderung membuka website, atau cenderung konversi, atau cenderung like, comment, share ya, katakan amin dan lain sebagainya, atau cenderung nonton video. Ini beda-beda. Oke, itu ya penjelasan tentang materi di tipikal objektif yang ada di dalam Facebook Ad. Selanjutnya kita membahas lebih detail di tingkat adset dan seterusnya. Silakan catat yang penting ya, tipikal tadi pahami, ulang lagi video ini kalau ada istilah-istilah yang mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau ada istilah yang bingung, silakan diulang dan sampai paham ya. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.